Selama beberapa dekade, sektor pariwisata menjadi salah satu lokomotif penggerak perekonomian Bali. Namun, sektor pariwisata sangat rentan terguncang oleh aksi terorisme, bencana alam, dan wabah penyakit. Pandemi COVID-19 telah membuat sektor pariwisata terpuruk dan mengguncang perekonomian masyarakat Bali yang bermuara pada kesulitan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Terkait persoalan kebutuhan pangan, konsep ekonomi biru pun muncul sebagai solusi ketahanan pangan. I Gusti Ngurah Putra, mahasiswa PSDA Universitas Udayana menyampaikan, salah satu bentuk kreativitas dan inisiatif yang ditemukan pada masyarakat perkotaan di masa pandemi ini adalah implementasi praktik aquaponik dan budidaya ikan dalam ember atau budik damber sebagai upaya alternatif dalam menjaga ketahanan pangan secara mandiri. Sebenarnya, praktik tersebut merupakan bentuk nyata dari implementasi konsep ekonomi biru, The Blue Economy. Profesor Gunter Pauli sebagai penemu konsep The Blue Economy menyatakan bahwa konsep ini digambarkan sebagai sebuah kegiatan usaha ramah lingkungan dengan berpedoman pada cara kerja alam, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, serta menitik beratkan pada efisiensi. The Blue Economy merupakan ekonomi optimalisasi sumber daya yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kegiatan yang inovatif dan kreatif dengan tetap menjamin keberlanjutan usaha dan kelestarian lingkungan. Nature is our master merupakan semboyan yang melekat pada konsep The Blue Economy. Konsep The Blue Economy mampu menawarkan solusi berkelanjutan, yakni menciptakan efek berganda yang dapat menggerakkan banyak sektor. Bentuk nyata implementasi ekonomi The Blue Economy ini adalah mengintegrasikan budidaya ikan ke dalam kegiatan bercocok tanam aquaponik. Bentuk pemanfaatannya dapat dilakukan dengan budidaya pertanian dan perikanan skala kecil. Apabila hal ini dilakukan secara optimal, akan mampu memberikan dampak positif seperti mengurangi pengeluaran terkait konsumsi sayur-sayuran dan ikan, serta mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga lewat hasil penjualan hasil produksi pemanfaatan lahan pekarangan tersebut. Metode ini mampu menghasilkan produk tanaman dan ikan organik. Sistem kerjanya yaitu memanfaatkan ganggang dan sisa pakan serta kotoran yang dihasilkan oleh ikan sebagai pupuk dalam wujud cair untuk tanaman sayuran. Kebutuhan pupuk dan air tidak lagi menjadi masalah dan akan menekan biaya produksi. Biaya yang terpangkas dari program ini selain berasal dari biaya bahan baku dan pupuk serta upah tenaga kerja untuk pemeliharaan. Teknik budidaya semacam ini juga mampu memperkuat ketahanan pangan keluarga. Bali Pos melaporkan.